Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Saputra, NIM D400-1975 dari kelas praktikum D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum elektronika analog dasar penguat audio. Lanjut pengertian. Penguat audio atau amplifier adalah rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya atau tenaga secara umum. Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan sinyal suara berbentuk analog dari sumber suara, yaitu memperkuat signal atau gain arus dan tegangan listrik berbentuk sinyal AC dari inputnya menjadi arus AC, listrik AC, dan tegangan yang lebih besar. Juga dayanya akan menjadi lebih besar di bagian outputnya. Besarnya penguatan ini sering dikenal dengan istilah gain. Nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio gain power amplifier antara 20 kali sampai 100 kali signal input. Jadi, gain merupakan hasil bagi dari daya di bagian output atau Pout dengan daya di bagian inputnya Vin dalam bentuk-bentuk frekuensi listrik AC. Ukuran dari gain ini satuannya adalah desibel. Lanjut. Ini adalah gambaran nyata amplifier atau penguatnya. Bisa dilihat. Lanjut. Rangkaian penguat audio. Rangkaian ini didapat dari asisten lab. Di sini menggunakan kapasitor elektrolit, kapasitor biasa, sumber atau VCC, ground, dan resistor dengan 10R. Di sini menggunakan minres 10R, bukan resistor biasa. Dan komponen utamanya amplifier IC sebagai penguat dan speaker sebagai output suara. Lanjut. IC LM386. IC LM386 adalah penguat audio berdaya rendah dan menggunakan satu daya rendah seperti baterai di rangkaian listrik dan elektronik. IC ini tersedia dalam paket DIP mini 8 pin. Gain tegangan penguatan ini dapat disesuaikan menjadi 20 dan gain tegangan akan ditingkatkan menjadi 200 dengan menggunakan komponen eksternal seperti resistor serta kapasitor di antara pin 1 dan 8. Dapat dilihat gambar di samping ini adalah gambaran atau bukan gambaran, komponen asli IC LM386. Lanjut. Karakteristik kaki IC LM386 dapat dilihat gambar di samping. Ini adalah pin diagram kaki IC LM386 atau ini adalah gambaran bentuk yang ada di dalam hardware IC tadi. Yang pertama, pin 1 digunakan untuk menyesuaikan gain amplifier dengan menghubungkan IC ini ke kapasitor komponen eksternal. Pin 2 non-inverting digunakan menyediakan sinyal audio. Pin 3 adalah terminal inverting, pembalik, dan biasanya terhubung ke ground. Yang keempat adalah pin ground yang terhubung ke terminal ground system
dan pin 5 adalah digunakan untuk menyediakan audio output yang diperkuat dan bersekutu dengan speaker. Biasanya hasil penguatan suara akan keluar melewati pin kaki 5 ini, dan pin 6 VCC terhubung ke daya. Pin 7 bypass digunakan untuk menghubungkan kapasitor decoupling, dan pin 8 gain adalah pin pengaturan gain. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita menuju ke Proteus pada rangkaian yang sudah saya buat. Oke, di sini rangkaiannya. Di sini saya menggunakan input audio atau lagunya dengan format wave. Oke, ini kapasitor dengan nilai 10,6 nanofarad sesuai dengan yang diperintahkan dengan NIM masing-masing mahasiswa. Di sini adalah potensiometer atau RADC atau adjustable yang biasa digunakan untuk mengatur jumlah sinyal input yang diperkuat atau jumlah sinyal yang dapat masuk ke IC ini. Di sini ada low dan high. Low-nya 50 dan high-nya 100%. Oke, lanjut. Ini sumber terhubung ke kapasitor lalu ke ground ya, dan pin 6 ini ke VCC atau daya. Untuk pin 1 dan 8 terdapat rangkaian resistor dan kapasitor. Ini biasa digunakan sebagai pengaturan gain. Oke, lanjut. Di sini adalah komponen penguatnya. Di sini output di sini digunakan sebagai untuk menampilkan grafik nantinya, dan di sini speaker sebagai output suaranya. Oke, coba kita analisa menggunakan grafik. Oke, kita dulu address, kita pilih input. Oke, klik kanan di grab. Di sini saya menggunakan 5 detik 0 sampai 5, dan di sini mono yaitu 1. Di sini pengulangannya 1 saja agar tidak lama. Oke, kita langsung simulasikan saja. Oke, dan tunggu ya. Kita lihat suara inputannya bagaimana dan grafiknya.
Oke, itu suara inputnya, dan coba kita dengarkan dan juga lihat grafik outputnya. Kita edit dulu, ini output. Oke, di grip sama, kita menggunakan 0 sampai 5, pengulangannya 1. Oke, kita langsung simulasikan. Coba kita bandingkan apakah dikuatkan suaranya dan bagaimana grafiknya nantinya. Oke, sudah mau selesai. Itulah suaranya, dan ternyata suaranya lebih besar di sini ya. Dan terbukti rangkaian penguatan ini berhasil. Dan untuk perbedaan grafiknya, mari kita bahas di sini. Oke, selanjutnya perbedaan grafik input dan output. Di sini grafik input dan outputnya dapat dilihat dengan besaran 0,6 nanofarad dengan potensio 50%. Di sini sinyal grafiknya tingginya mencapai 900-an ya, hampir 1000. Dan di sini 1300-an mungkin, atau 1400. Jadi dapat disimpulkan penguatan ini berhasil, dan dapat dilihat juga dari grafik kerapatannya ini dan kerenggangannya. Di sini agak renggang dan di sini agak rapat dan lebih halus di sini. Oke, lanjut. Perbedaan grafik dilihat dari potensiometer. Yang dimaksud dari potensiometer adalah perbedaan dari grafik, yaitu dari potensiometer 50% dengan 100%. Di sini saya menggunakan besaran 0,6 sama ya. Namun potensiometernya yang beda, di sini 50% dan di sini 100%. Dapat dilihat grafiknya. Di sini untuk tinggi grafiknya di sini mencapai 1400-an ya, sampai 1500. Dan di sini sama, tapi lebih tinggi yang ini.
Ini awal-awalnya belum sampai 1500 dan sini sudah mencapainya. Dan untuk kerapatannya juga dapat dilihat di sini masih ada renggangan di sini dan di sini lebih rapat. Tetapi dilihat dari kehalusan lebih halus ini. Kenapa lebih halus ini? Karena noise di sini mempengaruhinya atau gangguannya. Dimana noise itu mengganggu suara. Jadi suaranya agak triple ya. Oke, lanjut. Perbedaan grafik dilihat dari nilai kapasitor input. Yang dimaksud nilai kapasitor input itu di sini perbedaan dari nilainya. Di sini menggunakan 0,6 dengan 10,6, tapi menggunakan potensiometer yang sama juga 50%. Dapat dilihat yang 0,6 di sini tingginya hanya sekitar 1400-an dan di sini hampir 2000 lebih dikit, tapi rata-rata 2000-an ya. Dan untuk kerapatan dapat dilihat dengan jelas. Di sini masih ada renggangan dan di sini sangat rapat sekali. Dan untuk kehalusan grafik lebih halus ini karena noise tidak terlalu banyak dan di sini grafiknya banyak gangguan atau noise-nya banyak. Oke, dapat disimpulkan bahwa noise itu mempengaruhi suara dan nilai kapasitor dan potensiometer itu jika lebih kecil, noise pun atau gangguan suara akan lebih kecil pula. Tetapi kelemahannya suaranya agak lebih kecil dibanding dengan nilai-nilai yang besar dengan potensiometer yang besar. Dan jika nilai input kapasitor besar dan potensiometernya besar, itu noise-nya juga ikut membesar atau banyak. Jadi suaranya itu tidak halus dan tidak enak didengar, tetapi hasil penguatannya itu terlihat sangat kuat sekali. Jadi suaranya lebih keras tetapi banyak gangguan suara, begitu. Oke, sekian dan terima kasih. Bila ada salahnya saya mohon maaf, bila ada kurangnya dan salah kata saya mohon maaf juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.